Selamat pagi adik-adik. Halo semuanya. Halo. Lasa Putra, bagaimana kabarnya? Wow, puji Tuhan luar biasa sehat. Lasa Novi gimana? Puji Tuhan sehat. Sehat juga ya. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Sehat kah? Wow, sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah, kita bernyanyi, kita bergerak, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan supaya kita terus menjadi anak-anak yang bertumbuh dan takut akan Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, duduknya yang rapi ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Yuk sama-sama dengan sikap berdoa kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah online. Tolong berkati lause-lause yang mengajar kami dan tolong supaya virus corona cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Yuk sama-sama kita akan membacakan ayat firman Tuhan minggu ini. Mazmur 95 ayat 1. 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Hari Minggu, hari yang mulia. Wah, enak nih buat olahraga.
Iya. untuk olahraga. Benar. Karena pagi ini sangat terang, bagusnya buat olahraga. Tapi olahraganya nanti dulu. Kita mau ibadah sekolah minggu dulu ya. Iya ya. Nah, ada lagunya tahu. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Lagunya itu awalnya begini nih. Dari terbit matahari. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Nah, kita sama-sama nyanyi ya. Itu ada gerakannya juga. Nah, kamu bisa sambil gerak-gerak nanti biar agak keringetan dikit ya. Oke. Dari terbit matahari. Adik-adik yang di rumah ikut gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya. sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sukacita kita yang terbesar adalah ketika kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Oh, sukacitaku. Yuk kita kembali memuji Tuhan sambil diri sambil bergerak. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku ini, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi
Yesusku, oh sukacitaku, Papa, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh pada Yesus saja. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, caranya ada dua nih. Yang pertama, Adik-adik dapat mengumpulkannya di dalam amplop, kemudian menitipkannya kepada papi dan mami. dan yang kedua, Dengan bantuan papi mami, adik-adik dapat mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di layar. iya, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan sebuah lagu, yaitu Beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih terima kasih untuk untuk persembahan hari ini. terima hari ini. Kiranya Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan yang berkati dalam nama dan nama Tuhan itu. Haleluya. Ayo kami. Adik-adik, kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyebutkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu dan juga lagu Saya Senang Berdoa.
Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami supaya kita dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, Papa Mama, semua sehat-sehat kan? Nah, senang hari ini kita jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sebelumnya Lausa kasih unjuk satu gambar dulu ya. Kira-kira ini gambar apa sih? Iya, betul. Itu adalah gambar orang yang sedang berdoa. Adik-adik, tahu nggak sih doa itu apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Iya, doa itu adalah persekutuan dengan Tuhan atau berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat memuji kebesaran Tuhan dan kita juga bisa berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Di dalam doa kita tidak lupa juga untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini Lause akan bercerita mengenai umat Allah yang sedang mengalami hal yang sangat menakutkan. Akhirnya mereka berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yuk kita dengarkan ceritanya. Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang raja yang sangat jahat dan kejam. Ia tidak menyukai orang Kristen karena ingin semua orang hanya melayani dia saja. Raja ini adalah Raja Herodes. Ia memerintahkan untuk menyerang orang-orang percaya dan membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika dilihat orang-orang Yahudi menyukai hal ini, Herodes mempunyai ide. Ia ingin memenjarakan murid Tuhan Yesus lainnya. Akhirnya Petrus ditangkap dan dibawa oleh para prajurit. Herodes berpikir bahwa hal ini akan menghentikan pertumbuhan gereja dan juga dapat menghentikan Petrus dan yang lainnya untuk berbicara tentang Yesus.
Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Ia diikat dengan 2 rantai dan di samping kiri dan kanannya ia dijaga oleh 2 orang prajurit, sedangkan prajurit lainnya menjaga di depan pintu. Herodes menyuruh memenjarakan Petrus di bawah penjagaan 4 regu, dan masing-masing regu terdiri dari 4 orang prajurit. Wah, penjagaan yang ketat ini dilakukan supaya Petrus tidak dapat melarikan diri. Karena Raja Herodes berniat menghadapkan Petrus ke depan orang banyak sehabis Paskah. Nah, adik-adik, kalian tahu apa yang dilakukan oleh jemaat gereja pada waktu Petrus dipenjara kan? Ternyata jemaat gereja yang merupakan umat Allah, baik yang tua maupun yang muda, baik yang pria maupun yang wanita, mereka berkumpul bersama-sama dan bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Jemaat dengan tekun mendoakan Petrus dan berdoa supaya Tuhan melindungi Petrus dan membebaskan Petrus dari dalam penjara. Sementara itu, pada malam sebelum Herodes menghadapkan Petrus kepada orang banyak, Petrus tertidur di antara 2 orang prajurit. Petrus percaya bahwa Tuhan akan beserta dan menjaga dia. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan, dan malaikat itu berdiri dekat samping Petrus. Dan tiba-tiba sebuah cahaya terang bersinar menerangi ruangan di dalam sel penjara. Lalu malaikat membangunkan Petrus dan berkata, "Cepat, bangunlah." Lalu Petrus terbangun, dan saat itu juga terjadi suatu keajaiban. Rantai yang mengikat tangan Petrus tiba-tiba saja dilepas. Dan malaikat berkata kepada Petrus, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus melakukan apa yang malaikat itu katakan. Kemudian malaikat itu berkata lagi, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Petrus pun berbuat demikian. Petrus mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh benar terjadi. Petrus mengira bahwa apa yang terjadi saat itu hanyalah suatu penglihatan dari Tuhan. Mereka berjalan melewati para prajurit tempat kawal pertama, tetapi tidak ada seorang prajurit pun yang menghentikan mereka. Demikian pula ketika malaikat dan Petrus melewati para prajurit tempat kawal kedua. Petrus mengikuti malaikat itu keluar dari penjara. Akhirnya sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Tiba-tiba terbukalah gerbang itu dengan sendirinya, dan mereka masuk ke kota. Setelah mereka berjalan sampai ke ujung jalan, malaikat itu tiba-tiba pergi meninggalkan Petrus. Petrus baru menyadari apa yang telah terjadi, dan kata Petrus, "Ternyata Tuhanlah yang telah menyelamatkan aku. Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk membebaskan aku dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi dan dari Raja Herodes." Setelah berpikir sebentar, Petrus memutuskan untuk pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ketika tiba di depan rumah ibu Maria, ternyata di sana orang-orang Kristen sedang berkumpul dan mereka sedang berdoa bersama.
Lalu Petrus mengetuk pintu rumah itu, dan seorang perempuan yang bernama Rode pergi menghampiri pintu itu dan bertanya, "Siapa itu?" Lalu Petrus menjawab, "Ini Petrus." Rode mengenal suara Petrus, dan karena girangnya, Rode sampai lupa untuk membukakan pintu. Rode segera masuk ke dalam dan memberitahukan kepada yang lain bahwa Petrus sekarang ada di depan pintu. Pada awalnya, mereka tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa Rode mengigau. Mungkin Rode salah mendengarkan suara. Itu tidak mungkin Petrus. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk pintu. Akhirnya mereka membukakan pintu. Dan semua orang sangat terkejut. Dan mereka ternyata itu Petrus. Mereka sangat girang sekali. Ternyata yang di depan pintu adalah benar-benar Petrus. Lalu Petrus memberikan isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu Petrus menceritakan bagaimana Tuhan telah membebaskan dia dari dalam penjara. Dan semua orang sangat senang bahwa Petrus sekarang telah bebas. Saatnya mereka bersyukur kepada Tuhan karena telah menjawab doa mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Ketika Petrus di dalam penjara, jemaat dengan tekun berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan untuk Petrus. Akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan mengutus malaikatnya untuk meloloskan Petrus dari dalam penjara. Ya, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu punya berbagai cara, bahkan cara yang ajaib sekalipun untuk menyelamatkan umatnya ya. Nah, tidak ada rencana Tuhan yang bisa digagalkan oleh manusia, bahkan oleh orang yang berkuasa sekalipun seperti Raja Herodes. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu bahwa doa itu sangat penting. Doa itu ketika kita menantikan apa yang menjadi jawaban Tuhan dari doa kita. Apa maunya Tuhan untuk hidup kita. Dan yang pasti, kita harus yakin bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Mungkin terkadang kelihatan bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Jawaban Tuhan mungkin tidak pasti selalu iya, tapi Tuhan juga terkadang menjawab no, tidak. Dan juga mungkin terkadang Tuhan menjawab tunggu. Nah, apapun jawaban Tuhan untuk doa kita, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Siapa saja yang kita doakan, kita bisa berdoa untuk diri kita, untuk papa mama, untuk om tante, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita. Bahkan kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang kekurangan, bahkan mereka yang sedang bersukacita sekalipun, kita bisa mendoakan mereka.
Seperti Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa dan apa saja yang didoakan, semuanya itu ada di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nanti adik-adik buka ya. Dan juga Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetaplah berdoa. Karena itu kita harus dengan tekun dan setia berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa ya. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa doa itu sangat penting. Doa itu seperti nafas hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap jawaban-jawaban doa yang telah Engkau berikan kepada kami. Mungkin kadang kami tidak mengerti jawaban dari Tuhan, tapi Tuhan, kami percaya itu semua adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan, ajar kami sekali lagi supaya kami boleh dengan setia dan tekun terus berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk firman pada hari ini boleh ditanamkan terus di dalam hati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 2. Kita buka sama-sama ya. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nanti kita ulang sama-sama ya. Ayat hafalan untuk kelas Love dan Peace diambil dari Kolose 4 ayat 2a. Bertekunlah dalam doa. Sedangkan untuk kelas Joy dan Faith diambil dari Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Untuk aktivitas hari ini berupa kuis. Jangan lupa kuisnya nanti dijawab ya. Aku tunggu. Oke? Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk ayat hafalan dan kuisnya dikumpulkan kalau sekomselnya masing-masing. Jangan lupa juga tuliskan pokok doa kalian. Lalu komselnya nanti akan share kepada yang lain untuk didoakan bersama-sama. Langsung tunggu ya. Oke? Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, activity dan ayat hafalannya dikerjakan dan dikirimkan ke Lause Komsel. Yuk adik-adik, kita mau ucapkan terima kasih untuk Lause dan teman-teman yang sudah melayani hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good. Tetap semangat untuk melayani Tuhan ya. Nah, adik-adik juga papa dan mama yang ada di rumah, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Semua dalam sikap doa. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang menuntun kehidupan kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
hari ini selesai. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.